Advertising merupakan salah satu bentuk promosi. Advertising ini digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengenalkan atau mempromosikan layanan atau produknya kepada masyarakat luas. Contoh dari advertising sendiri itu berupa media digital seperti handphone, radio, dan media sosial lainnya. Budaya kerja 5R adalah sebuah metode penataan dari Jepang dan dikenal sebagai 5S. Tujuannya adalah untuk menjamin proses kerja berjalannya dengan lancar. 5R atau 5S ini memiliki 5 prinsip. Yang pertama itu ada ringkas. Prinsip ini berfokus pada pembuangan barang yang tidak diperlukan dan menjamin ruangan bersih dan efisien. Yang kedua itu ada rapi, yaitu menyimpan barang sesuai dengan tempatnya untuk memudahkan akses dan pengambilan barang ketika diperlukan. Yang ketiga itu ada resik. Resik adalah mengatur kembali barang yang sudah ada. Resik itu menciptakan lingkungan yang tertib dan bersih. 4. Ada rawat, yaitu menjaga dan memelihara hasil kerja yang dibuat dengan cara menyusun standar atau prosedur kerja. Yang kelima ada rajin. Nah, rajin itu adalah menjaga kebiasaan kerja yang baik dan meningkatkan efisiensi melalui kedisiplinan dan juga konsistensi. Sebelumnya Kak Fabian, perkenalkan nama saya Alfiah. Di sini saya mau bertanya, sebelumnya kakak itu bekerja di perusahaan apa sih Kak? Dan perusahaan kakak itu fokusnya di dalam bisnis digital itu lebih fokus ke bidang apa aja gitu? Kebetulan saya kerja di salah satu agensi advertising, namanya itu Citra Surya Indonesia. Kantornya di Duren 3 gitu. Nah, memang Citra Surya Indonesia ini berfokus bisnisnya adalah pada media placement aja awalnya gitu. Media placement terutama untuk yang sifatnya itu adalah konvensional seperti TV, radio, billboard. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk Kak Fabian itu sekarang Kak Fabian itu bekerja di bidang apa saja, dan Kak Fabian itu udah punya pengalaman apa aja sih Kak di dalam pekerjaan yang udah Kakak jalanin sekarang ini? Ya seperti yang tadi saya bilang, saya kerja di advertising iklan gitu. Advertising yang memang agensi yang terfokusnya sama media placement aja sih sebenarnya. Secara pengalaman saya secara lamanya bekerja itu memang lebih lama di finance, 4,5 tahun gitu. Tapi kalau dibilang pengalaman sebenarnya lebih banyak di bidang medianya, karena walaupun saya di bidang medianya baru sekitar 2 tahunan gitu ya, tapi sangat lebih banyak pengalaman dari mulai saya handle bidang klien-klien yang memang terkait dengan telekomunikasi dan dengan alat kesehatan ataupun sama otomotif, itu juga pernah gitu, sampai juga pernah pegang klien itu FMCG gitu, kayak biskuit gitu pernah sih selama 2 tahun ini gitu, 2 tahun setengah. Sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Muhammad Febian Kamil. Izin bertanya Kak, untuk di tempat kerja Kakak sendiri itu apakah sudah menerapkan 5R atau belum Kak? Sebenarnya kalau bicarain soal 5R ini di agensi gitu ya, mungkin yang ada itu cuman ada dari 5R itu mungkin adanya cuman 2 gitu. Adanya ringkas dan rapi. Ringkas dan rajin. Soal rapi, resik, sama rawat kayaknya enggak. Karena memang advertising ini agensi gitu ya. Sebenarnya agensi itu di perusahaan kita, tipikal perusahaan agensi itu memang sebenarnya dibebaskan untuk secara pakaian gitu. Secara ruang kerja pun kita sebenarnya banyak bisa bekerja di mana aja. Jadi banyak agensi juga yang malah membebaskan untuk kerja di mana aja gitu kan, WFA. Jadinya nggak punya meja di kantor yang tetap gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang rapi sih enggak gitu ya. Jadi bisa dibilang belum menerapkan 5R sepenuhnya. Tapi kalau untuk ringkas itu artinya compact kan, sebenarnya maksudnya compact gitu kan. Kalau untuk compact sebenarnya ya compact itu ringkas, karena memang karena kerjanya pindah-pindah atau kerjanya nggak tetap, ya jadinya bisa semua peralatan atau alat atau penunjang pekerjaan pasti jauh lebih ringkas gitu.
Dan kalau untuk dan yang selanjutnya mungkin rajin gitu. Kalau untuk rajin, obviously ya mau nggak mau rajin gitu karena kerjaannya banyak, jadinya pasti rajin lah gitu ya. Kalau resik kayaknya enggak deh gitu ya, karena ya tergantung orang sebenarnya. Tapi kalau untuk di tempat saya kerja sih sebenarnya ya resik sih resik gitu, cuman masih menerapkan lah gitu, tapi tidak sepenuhnya gitu dari 5R itulah. Gitu sih poinnya. Tapi untuk di perusahaan kakak sendiri, apakah ada melakukan kerja bakti rutin untuk membersihkan ruangan kerja kakak? Kayak contohnya itu, misalnya sekitar 1 bulan sekali untuk membersihkan ruangan atau seminggu sekali kan? Oh, kalau untuk membersihkan resik itu udah pasti setiap hari sih, maksudnya kantor udah pasti setiap hari dibersihin gitu. Nggak tiap bulan, tapi setiap hari itu pasti dibersihin gitu. Sebelumnya Kak Fabian, perkenalkan nama saya Aulia Rahma. Nah, pertanyaan itu, menurut Kak Fabian, kerjaan yang sekarang kakak kerjakan apakah sudah cocok dengan passion kakak? Jawabannya adalah passion saya itu emang saya suka belajar gitu, tipikalnya suka belajar, suka baca gitu. Jadi sesuai passion nggak? Ya sesuai passion gitu, karena kebetulan di bidang ini itu nggak boleh berhenti belajar gitu, harus terus belajar karena setiap klien kategorinya beda, setiap klien punya masalah beda. Jadi mau nggak mau setiap ada klien baru, akhirnya saya belajar hal baru di kategori baru, entah itu telekomunikasi, entah itu otomotif ataupun yang lainnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Azizah. Di sini saya ingin bertanya, boleh kasih tips and trick nggak? Gimana caranya masuk ke bidang pekerjaan kakak sekarang, yaitu advertising? Apalagi kami kan anak digital nih, Kak. Tip and tricks ya. Kalau tip and tricks mungkin sebenarnya ya, tipsnya gitu ya. Ini menurut saya penting, ini modal sih, modalnya tuh 2 sebenarnya. Modalnya tuh pertama 3 gitu. 3 tuh pertama itu kalian harus punya curiosity gitu, punya rasa ingin tahu yang nggak pernah habis gitu. Itu modal pertama. Modal kedua, kalian punya ilmu analisa yang tajam, punya ilmu analisa yang bagus gitu. Artinya dan suka mengobservasi atau ngeliatin kebiasaan orang atau baca apa segala macam gitu. Itu modal si curiosity gitu. Nah, yang kedua, ketiga itu sebenarnya adalah bahasa Inggris sih gitu. Jujur di bidang ini bahasa Inggris itu penting gitu. Jadi kadang bahkan klien Indonesia pun gitu ya, klien Indonesia, brand Indonesia, terkadang ketika presentasi maunya bahasa Inggris gitu. Jadi menurut saya triknya itu adalah ya harus emang tipsnya itu harus belajar bahasa Inggris yang oke gitu. Itu sih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pak Rahman. Sini saya ingin bertanya, gimana sih Kak caranya membuat iklan yang menarik dan dapat diterima oleh konsumen, apalagi kan bidang yang Kakak jalanin sekarang itu mencakup pengiklanan. Nah, boleh dong Kak kasih tipsnya? Mungkin gini, oke. Tipsnya sebenarnya yang seperti yang kemarin saya saya udah share ya ke kalian gitu ya pas waktu itu presentasi gitu ya. Mungkin jawab lagi, kuncinya itu ada di sebenarnya kalau untuk bikin iklan yang bagus gitu ya, itu adalah gimana kalian nemuin insight ataupun nemuin bisa dibilang tuh heart of effective advertising gitu. Jadi nemuin hatinya gitu. Nah, hatinya itu adalah insight ataupun suatu pengetahuan yang memang nggak kelihatan di permukaan gitu. Nah, biasanya itu insight itu dapat dilakukan dengan kalian riset, kalian ngeliat kebiasaan konsumen gitu. Jadi basically insight itu kayak bisa dibilang ini bisa dibilang tuh reason gitu, alasan ketika seseorang melakukan sesuatu gitu. Nah, jadi untuk
bikin iklan yang bagus itu kalian harus punya insight yang bagus. Itu sih cara gimana bikin iklan yang bagus gitu menurut saya. Perkenalkan, Kak Fabian, nama saya Sari Wahana. Jadi di sini saya mau bertanya nih Kak, lah kesulitan apa sih Kak yang Kakak dan perusahaan Kakak sering alami gitu selama Kakak bekerja di sana? Ini yang terakhir nih Kak pertanyaannya, yaitu seberapa penting sih advertising di zaman kedepannya menurut Kakak pribadi gitu? Ini masalah saya nih. Ini masalah memang yang saya ngerasa ngehambat diri saya untuk apa ya, untuk berkembang gitu ya. Dulu tuh nilai TOEIC saya nggak bagus, bahasa Inggris saya kurang bagus lah. Kenapa tadi itu jadi tips and tricks gitu ya? Karena jujur bisa dibilang tuh selama 1 tahun sendiri gitu ya. Satu tahun di awal di media, ketika pindah ke media itu saya harus beneran belajar bahasa Inggris ulang gitu, bisa dibilang gitu, karena biar beneran bisa menganalisa, bisa bikin presentasi yang bagus, bisa ngejelasin sampai ke mana namanya, ke audiens gitu dengan bagus ketika presentasiin. Nah itu kendalanya dulu, saya tuh nggak bisa, bahasa Inggrisnya kurang oke gitu. Bisa dibilang bisa gitu, bisa sih bisa, cuman secara vocab kurang banyak gitu. Jadinya ya itu kendalanya sih, kendala utama saya tuh itu. Itu kendala dari kenapa? Itu kendala dari diri sendiri sih. Cuman kalau kendala yang biasa ditemukan gitu ya sama sama kita itu sebenarnya adalah terkadang banyak data yang lengkap, terutama di Indonesia gitu. Banyak data atau kita harus lakuin riset sendiri, itu sih yang kadang bikin mumet gitu. Itu kendala sendiri di bidang saya gitu. Soalnya ya soal advertising ya. Sebenarnya gini, ini saya lupa ini kata-kata dari mana gitu. Cuman saya pernah nemuin gini. Marketing without advertising, it's like a winking to the girl in the dark room. Jadi kayak bahasa Indonesia adalah marketing tanpa advertising itu seperti kalian tipu cewek di ruangan yang gelap. You know what you doing, but the others enggak gitu. Kalian tahu nih, saya tahu gitu apa yang saya lakuin, tapi orang lain di ruangan itu nggak ada yang tahu karena ruangan gelap gitu. Itu seperti ya itu istilahnya gitu, analoginya gitu. Marketing tanpa advertising gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang ya advertising nggak akan mati ke depannya gitu. Kemarin lagi kan yang ada minta paling sebenarnya nggak apa-apa nih, nanti aku bikin aja nih kan ubi ada tuh kan. Bukan tinggal iya dia enggak CKLT. Ada sekarang ngomongnya sikat juga tadi. Iya. Jadi akhir-akhir ini suami saya nggak pernah nyebutin nama makanan lain selain coklat. Belakangan ini suami saya nggak pernah nyebutin nama. Belakangan ini suami saya nggak pernah nyebutin nama. Belakangan ini suami saya nggak pernah nyebutin nama makanan lain selain coklat. Belakangan ini suami saya nggak pernah nyebutin nama makanan lain selain coklat. Coklat, 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 coklat.
Penyebabnya karena kemarin suami saya habis makan ini. Coklat. Keras banget. Asli loh. Penyebabnya karena kemarin suami saya habis makan ini. Coklat. Aku nunggu. Roll. Action. Penyebabnya karena kemarin suami saya habis makan ini. Coklat. 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 Roll nih. And action. Kerjaan terus menumpuk, lama-lama punggung bisa jadi bungkuk. Cobain nih keripik pisang lumer. Dengan keripik pisang yang gurih, lumer dan dibalut dengan coklat asli, membuat mood kamu nggak bungkuk lagi. Keripik pisang lumer Sari Pasundan, gurih dan lumer di mulut.